macam-macam CB. Macam-macam bahasa isyarat. Ada yang tahu nggak ada berapa macam? Kamu? 2. Ya. CB sama Bisindo. CB itu gimana? Apa nih? CB itu bahasa isyarat Apa yang artinya? sudah distandarkan di Indonesia. Ya. Kalau perbedaan yang lebih signifikan. Kalau Bisindo apa dulu? Kalau Bisindo itu bahasa yang digunakan di tiap daerah. Jadi tiap komunitas anak tuli itu selalu berbeda-beda. Tiap apanya? Tiap anak tuli. Tiap daerahnya Itu berarti banyak dong kalau tiap tuli beda. Maksudnya tiap daerah berbeda sesuai tempat tinggal anak tulinya. Ya, itu baru benar. Kalau tiap tuli berbeda itu juga bingung, terlalu banyak bahasa isyarat ternyata. Berarti kalau dianalogikan, CB itu lebih seperti bahasa Indonesia di dalam negara kita, CB itu seperti bahasa Indonesia, sementara Bisindo itu kayak bahasa daerah. Ya, boleh. Jadi kalau CB-nya itu bahasa nasionalnya, kalau Bisindo itu bahasa daerahnya. Daerah tadi sempat menyinggung macam-macam tunarungu. Jenisnya, bukan macam jenisnya, ada yang tahu? Iya ada 2. Ada 2 tunarungu yang Sementara Sama permanen. Kalau yang sementara itu gimana? masih ada sisa pendengaran. Ayo gimana? Lupa. Lupa. Jadi kalau yang sementara itu mungkin penyebabnya itu karena dia jatuh jadi cuma ketutup sedikit gitu. Biasanya dari lahir ya. bisa disembuhkan berarti kalau sementara. Ya masih bisa disembuhkan lainnya. Jadi nggak permanen, dia masih bisa sekarang nih kayak apa ya, kayak kemasukan air gitu. Awalnya kan nggak bisa dengar nih, agak lama-lama kan udah bisa dengar gitu. Kalau jenisnya ada 2. ya jenis tunarungunya itu kan tadi macamnya sementara sama permanen. Kalau jenisnya Ada yang dari lahir ya sama Sebelum sebelum lahir. kalau yang dari lahir itu gimana? Setelah lahir sama sebelum lahir. Iya. Kalau yang yang sebelum lahir itu sudah didiagnosa sejak dalam kandungan. Kalau Kalau itu pasti tunawicara. ya penyebabnya apa? Mungkin Ya, gen. Kurang gizi, yang kurang kedua gizi. Ya, dia kurang karena gizi, faktor bisa. makanan gizi. Faktor makanan dan gizi. Kalau yang Ya virus. ya virus. Ya benturan benturan saat di virus. kandungan. Terus kalau yang kedua yang setelah lahir itu bisa karena kecelakaan atau Usia. terlambatnya penanganan dokter saat kelahiran. Ya, Boleh. usia juga. Usia. Iya Iya juga. bisa. Lalu apa? Usia. Apa ya? Habis melahirkan. Ya habis melahirkan. Itu tadi yang habis melahirkan. Yang habis melahirkan atau pas dia udah keluar dari kandungan kan penyebabnya itu tadi faktor usia. Lalu ada apa tadi? Keracunan bisa nggak? Kalau misalnya karena sering mendengarkan lagu secara keras, Karena handset pakai handset juga, Iya. Ya itu itu termasuk. termasuk lamaan udah diisi apa? Tiap hari mendengarkan suara nyaring aja, bisa-bisa rusak dengan telinganya. Akhirnya dia mengalami tunarungu. Lalu ada apa lagi? Cedera tadi. Iya. Ada pertanyaan lagi? Dijelasin lagi kan ada yang baru datang. Iya. Ayo. Gak ngerti Bu. Kamu tahu nggak apa itu bahasa isyarat? Tahu. Apa bahasa isyarat itu? Pengertiannya secara globalnya ada. Bahasa isyarat itu ialah untuk bicara ada tunarungu. Ya boleh, itu masuk itu Iya, iya. ciri-cirinya. Aku jelasin lebih globalnya aja ya. Bahasa isyarat itu bahasa yang gimana cara berkomunikasinya itu menggunakan bahasa-bahasa manual seperti gerakan tubuh atau gerakan bibir. Tuh. Betul tadi yang disebut mbaknya itu untuk bicara anak tunarungu, emang kebanyakan bahasa isyarat itu dipakai oleh komunitas-komunitas tuli atau teman-teman tuli. Tuh. Lalu untuk pengertian tunarungu, mbaknya udah tahu nggak? Tadi kan udah nyinggung tunarungu nih. Apa sih tunarungu itu? Seorang anak yang memiliki hambatan pendengaran. Iya, jadi si anaknya tuh memiliki hambatan pada pendengarannya. Tadi kan udah disinggung sedikit. Kalau tunarungu itu macamnya ada 2, ada yang permanen sama sementara. Lalu jenisnya ada 2. Saat melahirkan